Pemirsa, lantas seperti apa sebenarnya penerapan dari prosedur di lokasi pendakian gunung terkait dengan status waspada Gunung Merapi yang semestinya tidak boleh ada yang mendekati puncak gunung? Serta apa evaluasinya agar insiden serupa tidak kembali terjadi? Kita akan tanyakan langsung pada pelaksana harian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Dian Indriati. Selamat pagi, Ibu Dian. Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Eva. Ya, dengan Eva dan Valen di studio, kemudian status Gunung Merapi yang sudah berstatus waspada sejak tahun 2011, yang berarti tidak boleh ada aktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. Nah, bagaimana Bu Dian? Akhirnya Gunung Merapi dibuka kembali untuk pendaki. Baik, dapat kami sampaikan di sini bahwa memang pada saat 2011, level 2 waspada sudah diberlakukan terhadap Gunung Merapi. Namun kemudian dilakukan penutupan, namun beberapa kali coba untuk dibuka, kemudian belum jadi sampai dengan tahun 2002, 2003 awal ya, mau dilakukan pembukaan belum jadi. Kemudian kami kemudian berkoordinasi dengan Pemda setempat dan masyarakat Nagari karena memang animo masyarakat sangat besar terhadap pendakian, makanya kami coba untuk mengatur itu, kemudian kami komunikasikan, kemudian muncullah deklarasi dukungan para pihak yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu kami sebagai pengelola Balai KSDA Sumatera Barat sendiri, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Agam, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, kemudian wali nagari dari Nagari Batu Palano, Ai Ange, sama dengan Batu dari Koto Baru. Kemudian dengan adanya deklarasi tersebut, kami kemudian membuka kembali per tanggal 25 Juli 2023 sekaligus launching booking online untuk jelas PVMBG masih belum mencabut status gunung ini karena waspada. Tapi apakah pembukaan ini hanya berdasarkan karena animo masyarakat tinggi kemudian dibuka, lalu mengabaikan apa rekomendasi dari PVMBG? Sebetulnya kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pusat vulkanologi dan beberapa yang memang berwenang untuk itu. Memang kalau di gunung berapi, di semua gunung berapi di Indonesia memang waspada level 2. Jadi bisa dilakukan pendakian, kembali lagi kami jelaskan, dengan mitigasi dan adaptasi bencana. Dan kami sudah lakukan itu, mitigasi, adaptasi bencana, serta SOP sudah kita berlakukan, termasuk dengan pembatasan pengunjung. Satu hari hanya 100 orang, apabila hari biasa, dan hari libur 150 orang. Itu artinya apa? Di dalam SOP tersebut pun sudah tercantum bahwa pendakian hanya dapat dilakukan pada pukul 4 sampai 8. 8 sampai 4 sore. Jadi pengunjung tidak boleh berlama-lama di sana, apalagi melakukan kemah ataupun bermalam, seperti itu. Bu Dian, tetapi kenyataannya saat korban ditemukan jaraknya tidak jauh, Bu, dari puncak. Padahal sudah ada himbauan maksimal radiusnya yang boleh adalah tidak kurang dari radius 3 km dari puncak gunung. Apa pengawasannya itu bagaimana, Bu, hingga akhirnya terjadi kondisi seperti ini? Ya, mungkin ini menjadi evaluasi bagi kami ke depannya. Pengawas kami, petugas kami selalu ada di tempat, namun mungkin pada saat itu memang kondisi ini tidak terkomunikasikan, atau dari pusat vulkanologi sendiri tidak ada pemberitahuan apapun, dan memang kondisinya adalah erupsi ini terjadi tiba-tiba. Tidak seperti mungkin di beberapa gunung api lainnya menunjukkan tanda-tanda, namun dari beberapa yang sudah petugas yang ada, kami sudah tanyakan apakah ada tanda-tanda, sama sekali tidak ada, dan memang kami mempunyai grup bersama dengan pusat vulkanologi dan beberapa stakeholder yang ada. Dalam satu grup, apabila terjadi sesuatu atau kondisi yang tidak memungkinkan, akan segera dapat dikomunikasikan melalui grup tersebut. Tetapi saat itu tidak ada, karena memang dari informasi yang kami dapatkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun mengenai hal tersebut.
Bu Dian, ada lagi tadi soal radius 3 km. Tadi Anda juga katakan dalam satu hari pengunjung tidak lebih dari 100 pengunjung pendaki. Kalau melihat kondisi sekarang, angka yang tertera 54 yang kemudian ada di Gunung Merapi, tapi ada banyak pintu ataupun jalur tikus. Sejauh ini 100 orang bisa dijamin 100 orang? Kami sendiri sebetulnya menerapkan masuk ke dalam tempat atau pendakian gunung tersebut melalui 3 pintu, yaitu pintu Batu Palano, pintu Ai Ange, dan pintu Koto Baru. Nah, dari situ kita juga menerapkan sistem booking online. Jadi bagi siapa yang mau menaiki gunung tersebut harus melalui booking online, kemudian dicek kembali di masing-masing pintu. Pengawasan dilakukan melalui Balai KSDA Sumatera Barat dan dibantu oleh nagari-nagari yang memang sudah memiliki izin untuk pendakian, untuk pintu pendakian seperti itu. Bu Dian, jadi yang masuk dari jalur tikus bagaimana pengamanan, pengawasan untuk mereka? Sepanjang ini mungkin itu bisa saja terjadi, namun ya, memang kondisinya adalah pengawasan kita melalui pintu-pintu tersebut, di mana kami juga mempunyai pos di sana. Semua bisa terjadi, dan ini mungkin akan menjadi evaluasi bagi kami. Semua bisa terjadi, Bu, tetapi kan sudah diketahui ya statusnya waspada, artinya sewaktu-waktu bisa saja erupsi terjadi. Lalu prosedurnya yang dilakukan, mitigasi yang Anda sampaikan seperti apa? Kami menerapkan pemasangan jalur-jalur di sepanjang jalur pendakian itu, pemasangan rambu-rambu peringatan dan larangan sudah banyak sekali kami pasang, dan di situ juga ada rambu-rambu larangan. Kalau bisa dilihat mungkin banyak sekali rambu-rambu larangan yang ada di sepanjang jalur pendakian. Jadi sebetulnya para pendaki harusnya juga mengetahui dan membaca peringatan-peringatan tersebut, sehingga kami pun sudah menerapkan itu. Kemudian ada larangan-larangan yang ada tertuang di dalam SOP tentunya ya, yang ada di website kami, karena bagi pendaftar melalui booking online juga melalui website kami. Jadi seharusnya para pendaki juga membaca aturan yang ada dalam SOP tersebut. Oke Bu Dian, ini peringatan ataupun status ini diberikan tahun 2011, tapi sekarang sudah 2023, sudah ada 12 tahun berlalu, maka mungkin orang beberapa kali tidak mengingat lagi atau tidak ada yang remind lagi begitu. Kalau seandainya kita mau supaya kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya, bagaimana nanti BKSDA Sumbar ini memberikan pengarahan, memberikan edukasi untuk para pendaki, karena tidak hanya di Gunung Merapi saja nanti di Sumatera Barat. Bagaimana Bu Dian? Tentunya kami akan lakukan evaluasi bersama stakeholder yang ada, terutama para pemegang pintu masuk ya di Nagari. Selama ini memang beberapa kami juga lakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka, pelatihan menghadapi bencana dan sebagainya. Sudah ada 3 kali pelatihan selama tahun 2023 ini. Dan nantinya kami akan coba untuk tingkatkan dan sosialisasikan lebih lanjut kepada mereka untuk ikut secara optimal dan maksimal membantu kami dalam pengawasan pengelolaan ini. Evaluasi harus dilakukan, jangan sampai ada korban lagi. Terima kasih Ketua Harian, maksud kami Pelaksana Harian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Dian Indriati, sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.